Hampir sejam setengah, hanya lihat satu orang berlarian saja. Film irit tapi tegang. Tanggal rilis film Desperate Horror di Indonesia pada tanggal 12 Januari 2024. Namun, melalui informasi yang dihimpun dari Lembaga Sensor Film Republik Indonesia terungkap bahwa film ini sebenarnya telah tayang sejak 25 Februari 2022 di bioskop-bioskop tanah air. Bahkan sebelumnya, pada 12 September 2021, film ini telah memukau penonton Festival Film Internasional di Toronto. Artinya, film yang baru tayang ini bukan film baru. Ini adalah film lama yang sudah tayang 3 tahun yang lalu. Film ini merupakan karya dari sutradara terkenal Philip Noyce yang memiliki reputasi unggul dalam menyutradarai film-film bergenre thriller hingga action. Noyce sendiri telah lama malang melintang di dunia perfilman dengan karya-karya ikonik yang terkenal. Meskipun informasi mengenai tanggal tayang sebenarnya dapat mengejutkan sebagian penonton, namun tidak dapat dipungkiri bahwa film ini tetap berhasil mencuri perhatian sejak penayangan perdana di Festival Film Internasional Toronto. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kualitas film ini telah diakui secara internasional. Film thriller Desperate Horror membuktikan bahwa ketegangan bisa dirasakan tanpa harus menyuguhkan elemen kekerasan dan kekejaman, menjadikannya sebagai pilihan yang tepat bagi penonton yang tidak terlalu menyukai film-film seram atau sadis. Meskipun mengisahkan insiden penembakan di sebuah sekolah, film ini tampil tanpa adegan kekerasan yang mengganggu, sehingga tetap aman dan ramah untuk dinikmati oleh berbagai kalangan penonton. Bagi mereka yang mungkin enggan menonton film dengan tema seram, film ini menawarkan pengalaman yang berbeda. Harus diakui bahwa film ini memang berhasil menciptakan ketegangan melalui narasi yang intens dan pengembangan karakter yang kuat tanpa harus mengandalkan adegan yang mencekam atau menakutkan atau pula sadis. Dengan demikian, film ini membuktikan bahwa thriller dapat menghadirkan ketegangan tanpa harus memakai elemen horor yang biasa terdapat dalam genre sejenis. Satu aspek menarik dari produksi film ini adalah penghematan dan penggunaan elemen visual. Film ini berfokus pada karakter utama, Amy, yang mendominasi hampir seluruh durasi film. Dengan durasi 84 menit atau hampir 1,5 jam, penonton hanya disuguhkan adegan ketegangan di mana Amy berlari untuk menyelamatkan diri dan anaknya. Meskipun begitu, hanya ada sedikit momen di luar adegan berlari, seperti saat Amy naik mobil, flashback keluarganya, serta menunggu Noah di luar gedung sekolah dan berlari pagi di rumahnya. Sebagian besar waktu film diisi dengan adegan Amy berlari diiringi kesibukannya sambil memainkan ponsel di dalam hutan. Salah satu aspek menarik yang menjadi sorotan adalah minimnya jumlah karakter atau pemain di dalam cerita, yang bisa menjadi kelebihan atau juga bisa menjadi kekurangan, tergantung pada preferensi penonton yang menontonnya. Bagi penonton yang sulit mengingat nama tokoh dalam sebuah film, film ini dianggap menyenangkan karena kemudahan dalam mengingat karakter. Bagaimanapun juga, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menyimpan nama-nama karakter jika di dalam film ada banyak pemainnya. Banyak penonton dengan tipe seperti itu, di mana melihat film sebagian besar hanya tentang menikmati alur ceritanya tanpa harus fokus pada detail karakternya. Dalam film ini, minimnya karakter pemain menjadi kelebihan. Film ini memungkinkan penonton untuk lebih menikmati alur tanpa perlu
terlalu memusingkan nama-nama pemain atau karakter yang muncul. Sebagai penonton dengan preferensi semacam ini, mereka pasti menilai bahwa film ini memberikan pengalaman menonton yang jauh lebih ringan dan santai. Namun, tetap saja pendekatan ini tidak berlaku bagi semua orang. Ada juga penonton yang merasa lebih terlibat dan menikmati film ketika dihadapkan pada beragam karakter dan lapisan cerita yang complicated. Bagi mereka yang mudah jenuh dengan pola cerita yang monoton, film ini mungkin tidak memenuhi ekspektasi mereka. Adegan berulang-ulang Amy berlari, meskipun memberikan ketegangan, bisa menjadi titik jenuh bagi sebagian penonton. Bagi mereka yang mencari variasi dan kejutan dalam setiap adegan, film ini mungkin kurang memuaskan. Bahkan ada kemungkinan sebagian penonton memilih untuk menghentikan film ini di tengah jalan karena kebosanan dengan repetisi adegan yang cenderung monoton. Inti dari ketegangan dalam film ini bukanlah berasal dari adegan brutal atau kekerasan fisik, melainkan dari perasaan seorang ibu yang tahu bahwa anaknya sedang mengalami kesulitan. Sang ibu yakin bahwa anaknya adalah individu yang baik, sehingga sulit baginya menerima kenyataan bahwa anaknya terlibat dalam tindakan kriminal yang dapat membahayakan banyak orang. Dalam kondisi terbatas dan keterbatasan sumber daya, sang ibu memulai perjuangan sulitnya untuk menyelamatkan anaknya. Dia bersedia melakukan apapun untuk melindungi anaknya, bahkan jika itu berarti harus berlari dan mengandalkan ponsel atau HP yang sudah lowbat. Kesungguhan dan tekad sang ibu menjadi inti cerita serta membangun ketegangan emosional yang dapat dirasakan oleh penonton. Perjuangan seorang ibu untuk anaknya memang tidak ternilai. Film ini berhasil menangkap esensi dari ikatan batin yang kuat antara seorang ibu dan anaknya. Mulai dari saat sang anak berada dalam kandungan hingga dewasa, seorang ibu memang selalu merasa khawatir dan akan selalu memperjuangkan kebahagiaan anaknya. Terlebih lagi ketika anak dalam situasi berbahaya, tidak akan ada seorang ibu pun yang akan duduk diam. Film ini menjadi pilihan yang tepat bagi penonton yang ingin merasakan ketegangan tanpa harus disuguhkan dengan adegan-adegan kekerasan yang seringkali menjadi ciri khas film thriller. Dengan fokus pada seorang ibu, film ini cocok untuk pecinta genre drama yang menyentuh. Namun perlu diingat, film ini mungkin kurang cocok bagi penonton yang mudah bosan dengan pola cerita dan karakter yang monoton. Dengan pendekatan yang unik, film ini memberikan pengalaman menonton yang memuaskan, menggugah emosi, dan memberikan pandangan baru tentang bagaimana ketegangan dapat dirasakan melalui kedalaman hubungan antara seorang ibu dan anaknya.